Proyek pembangunan jembatan layang atau flyover di kawasan Panorama 1 dan 2 Sitinjau Lauik Provinsi Sumatera Barat sudah di depan mata. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar telah menyiapkan maket bangunannya. Informasi yang dapat kami himpun, pembangunan flyover itu direncanakan memiliki panjang kurang lebih 21 km. Panjang 21 km itu kawasan lahan pembangunannya masih berada di wilayah Kota Padang dan tidak sampai ke wilayah Kabupaten Solok. Flyover tersebut pada titik pertamanya dibangun setelah melewati perusahaan PT Semen Padang. Dari PT Semen Padang itu akan melingkar ke arah kanan. Karena sebelah kanan posisinya bertepatan dengan jurang, sehingga membutuhkan flyover. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Sumbar, Fatol Bari mengatakan anggaran untuk pembangunan flyover tersebut sekitar 1,6 triliun. Pemprov Sumbar bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN 3 tengah mengupayakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Program itu baru pengajuan ke pusat, kita menunggu persetujuan pusat. Mudah-mudahan bulan Maret ini sudah ada keputusannya, kata Fatol baru-baru ini. Fatol menambahkan, jika disetujui, pembangunan flyover tersebut bisa mulai dilaksanakan pada tahun ini juga. Kita sudah siapkan semua administrasi, perencanaan, studi kelayakan hingga AMDAL. Mudah-mudahan dapat lampu hijau, kata Fatol. Sementara itu, Gubernur Sumbar dan Wagub Audi Joynaldi yang baru saja dilantik langsung tancap gas menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 guna menyampaikan kembali usulan pembangunan jembatan flyover Panorama Sitinjau Lauik ini. Menurut Wagub Audi, pembangunan jembatan layang flyover Panorama Sitinjau Lauik tersebut dilakukan karena jalan tersebut merupakan jalur padat logistik di lintas tengah Sumatera. Daerah Panorama 1 Sitinjau Lauik merupakan daerah rawan kecelakaan dengan radius tikung terlalu sempit, tanjakan dan turunan terlalu terjal dan curam. Bahkan sering kendaraan bermotor lepas kendali terutama angkutan berat, seperti truk, ujar Audi. Jumlah kejadian kecelakaan selama periode 2016 sampai 2020 sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang, luka ringan 111 orang, data Polresta Padang. Lebih lanjut Audi menyatakan bahwa akses jalan yang lancar juga akan menunjang kemudahan investasi di daerah. Jalan alternatif dari Jakarta menuju Padang atau sebaliknya tanpa melewati tanjakan Sitinjau Lauik memang ada, yaitu melewati Padang Panjang Padang Pariaman. Namun harus memutar puluhan kilometer sehingga perjalanan semakin lambat. Sebagian besar sopir truk memilih tetap melewati tanjakan Sitinjau Lauik. Sebagian tetap mengemudi sendiri secara ekstra hati-hati. Sebagian menggunakan jasa sopir khusus yang telah terbiasa dengan medan itu. Mereka biasa mangkal di sekitar tanjakan tersebut. Pembangunan flyover akan mempermudah sopir angkutan darat untuk melewati jalur maut tersebut, ujar Wakil Gubernur yang masih muda ini.